Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Miranda dari kelas 11-7 dari kelompok 3 yaitu demokrasi. Perkenalkan, nama saya Syufa Fadila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Fadlullah. Perkenalkan, nama saya Novel Matsari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syakira Anastasia. Perkenalkan, nama saya Safan Wulandari. Perkenalkan, nama saya Tiara Junita Sari. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang berpartisipasi melalui pemilihan umum. Yang kedua, ada fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi adalah menjaminkan hak dan kebebasan rakyat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan, mendorong partisipasi masyarakat, mengawasi kekuasaan pemerintah, serta menjaga stabilitas sosial dan politik. Poin 1. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui sistem demokrasi Pancasila yang menekankan pada musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasarkan pemerintahan demokrasi, mendasarkan kedaulatan rakyat. Dan juga di Indonesia melaksanakan pemilu secara berkala untuk memilih presiden atau wakil presiden, dan juga ada anggota legislatif. Pemerintahan daerah memilih secara bilkaldah. Di sini kita akan membahas poin kedua, yaitu bagaimana konstitusi menjamin kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Di sini kita ketahui bahwa kebebasan berdemokrasi itu atau konstitusi itu Undang-Undang 1945 yaitu menjamin kebebasan berdemokrasi melalui berbagai banyak pasal, seperti salah satunya pasal 28 dan 28E. Nah, itu 28E itu menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Nah, di situ juga ada juga mekanisme checks yang setara antara legislatif dan yudikatif dan eksekutif. Nah, di sini juga kita dapat diatur bahwa antara itu juga supaya berjalan dengan baik dan hak-hak dasar warga negara itu terlindungi. Dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam suatu rapat, penting untuk selalu mengedepankan prinsip saling menghormati dan mendengarkan setiap peserta rapat. Sebaiknya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tanpa interupsi. Perbedaan pendapat harus dilihat sebagai hal yang positif untuk mencari solusi yang baik. Di sini, saya akan membahas poin keempat, yaitu mengapa demokrasi kerakyatan merupakan demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Karena demokrasi kerakyatan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal budaya, agama, dan juga suku bangsa. Demokrasi kerakyatan juga memungkinkan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Kesimpulannya, demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, dan demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Bila ada kekurangan, mohon bimbingannya agar kami mendapatkan ilmu baru dan bisa saling belajar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai penutup mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.